Karena orang yang sampai pada kalimat itu, apa yang dia dapatkan? Allah akan angkat ke tempat tertinggi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Seperti dicontohkan dalam peristiwa Isra Mi'raj, maka Allah akan angkat derajat kita 10 kali lipat dari sebelum-sebelumnya. Yang luar biasa, anugerah yang Allah berikan bukan hanya rezeki dunia, ketenangannya itu yang didapatkan. Sampai ditutup akhir hidupnya, berada di tempat yang paling tenang itu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hidupnya tenang, kerjanya tenang, dipanggil dengan panggilan yang tenang, husnul khatimah, dengan kalimat yang indah. Wafatnya cuma merem melek, meninggal. Apa spirit Isra Mi'raj itu? Itu intinya. Sekarang kita masuk pada kajiannya. Bapak Ibu sekalian, spirit itu inti. Roh yang menggerakkan kita berkehidupan. Inti dari peristiwa Isra Mi'raj itu cuma satu. Tapi dampaknya 5. Satu inti ini dampaknya 5. Itulah sebabnya tiap hari diperintahkan kita menunaikannya 5 waktu. Dan yang paling dahsyat yang mungkin belum pernah kita ketahui, bila benar menunaikan 5 waktu ini sesuai dengan apa yang pernah dicontohkan Nabi, itu kita akan mendapatkan 5 hal yang tidak pernah didapatkan oleh orang yang tidak mengerjakan spirit Isra Mi'raj ini. 5. Ada berapa? 5. Apa yang disebut inti ini? Dan itu saking rincinya dijelaskan. Dari prosesnya, dari pemberiannya, dari anugerahnya. Berangkatnya aja, itu bukan pakai kendaraan biasa, buruk. Buruk tuh dari kata barok pun, sekali tatap langsung nyampe. Ya. Orang sekarang kan tatap nyampenya ke hati, dia. Ya. Itu buruk, natap yang ditatap langsung nyampe. Al-Baqarah ayat 20, yakadul baraku yakhtafu absarahum. Hampir-hampir kilatan itu sekelebat langsung menyambar pandangan mereka. Kenapa disebut buruk? Karena yang terlihat oleh kendaraan itu, hewan itu seketika nyampe di situ. Saking cepatnya. Untuk apa Allah memperjalankan dengan kendaraan luar biasa itu? Bukan hanya menunjukkan mukjizat Nabi Muhammad, tapi untuk menunjukkan keunggulan, keistimewaan spirit Isra Mi'raj, yang bila kita dapatkan inti ibadah itu, kita diberikan oleh Allah akses kilat secepat-cepatnya untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 1. 2, diterimanya di Mi'raj. Isra jalannya, Mi'raj penerimaannya. Apa artinya Mi'raj? Mi'raj itu derajat tingkat tertinggi. Bukan hanya ingin menunjukkan tempat, Pak. Tapi orang yang menunaikan hasil Isra Mi'raj ini, saya cepat sampaikan intinya sholat, yang bisa menunaikan inti Isra Mi'raj ini, Allah akan angkat derajatnya ke tempat tertinggi. Saking tingginya ketika Nabi nyampe ke tempat itu, Nabi katakan, perhatikan kalimatnya. Perhatikan kalimatnya. Disambut oleh Allah, beliau kemudian mengatakan at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibah. Di versi lain at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu, ada 9 lafaz. Maka Allah jawab, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Nabi jawab lagi, ya Allah, jangan saya saja yang diberi rahmat, jangan malaikat saja. Saya pengen siapapun umatku yang mengikuti aku dengan ibadah ini mendapatkan rahmat darimu, ya Allah, seperti aku diberikan saat ini. Maka Nabi jawab, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Itu kalau kita paham sampai ke situ, begitu menunaikan sholat, cara sholat kita beda. Karena orang yang sampai pada kalimat itu, apa yang dia dapatkan? Allah akan angkat ke tempat tertinggi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. 2. 3. Perhatikan baik-baik. Waktu selesai dan turun dapat perintah sholat, berapa waktu? Berapa waktu? 50 dulu. Ketemu Nabi siapa? Nabi Musa. Banyak dulu tuh. Mau Nabi Ibrahim, temu Nabi Fulan, Nabi Fulan. Ini jangan dibayangkan kita sekarang karena dimensinya beda. Alamnya beda. Hukumnya pakai hukum iman, bukan hukum akal. Ya. Gini. Hukum iman itu kalau akal belum nyampe, yakini dulu, nanti hikmah diberikan untuk paham. Kalau dipaksakan pakai akal, nggak nyampe. Ya. Bapak, ibu, ketemu, nikah.
berhubungan, lahir anak. Anak itu harus dilahirkan dari pertemuan sperma dan ovum, ada bapak, ada ibunya. Tapi Allah pengen, gak usah ada bapak, ibu aja. Jadi anak jadi. Akal gak nyampe, tapi Allah kuasa, jadi. Siapa contohnya? Maryam. Tapi Maryamnya dilengkapi oleh Quran. Wa Maryam abnata Imran. Maryam anak perempuannya Imran. Rumus tafsir mengatakan kalau disebutkan nama dengan nasabnya, itu tandanya kejadiannya hanya terjadi pada perempuan itu, tidak akan pernah terjadi pada perempuan yang lainnya. Karena itu Allah rinci, Maryam anaknya Imran, bukan Maryam orang Serpong. Jika di Serpong ada orang perempuan melahirkan tanpa bapak, mungkin bisa ada. Tapi yang melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun cuma Maryam, anaknya Imran. Kenapa terjadi? Karena Allah ingin. Pakai akal, nggak sampai. Pakai iman, yakin. Nabi Musa kenal, Bu? Ya kenal di mana? Main kenal aja. Musa punya tongkat dilempar jadi ular. Pukulkan ke laut, laut terbelah. Pukulkan ke batu, batu pecah, keluar 12 mata air. Pakai akal, nggak nyampe. Karena bukan peristiwa akal, itu peristiwa iman. Nanti kalau kita yakin dulu, hikmah datang, dipandulah kita, dapatlah keberkahannya. Isra Mi'raj sama dengan tongkat Musa, peristiwa iman. Isra Mi'raj sama dengan kelahiran Nabi Isa, peristiwa iman. Yakin dulu, baru dapat. Perintah sholat 50, turun kemudian, bertemu dengan Musa alaihissalam, Muhammad. Umatku aja yang kuat-kuat, tidak mudah. Mintalah kepada Allah, kurangi. Umatku yang kuat-kuat, sholat tidak mudah. Artinya umat Nabi Musa sholat tidak? Nabi Musa sholat tidak? Ini saya kasih rahasia ya. Tapi ini antara kita aja nih, Bu. Ya. Ternyata semua nabi dan umatnya itu sholat. Tapi tidak sesempurna kita. Dulu sudah ada sholat. Misalnya, Nabi Ibrahim sholat. Makanya di antara bacaan Nabi Ibrahim sampai sanadnya ke Nabi Muhammad. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma lillahi rabbil. Nah, bacaan itu sanadnya ke Nabi Ibrahim. Nabi Musa sholat, Quran surah 20, Toha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sholat. Nabi Isa sholat, Quran surah 19 Maryam di ayat yang ke-31 sampai 33. Wa ausani bis sholat. Nabi Zakaria saat minta keturunan lahir Yahya, itu dilakukan dalam sholat. Quran surah 3 ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Sholat. Nabi Ismail, kakek buyutnya Nabi Muhammad ke-29, sholat dan minta keluarganya sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholat. Quran surah 19 ayat ke-55. Jadi kalau kita urut dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam, itu semua membawa risalah sholat. Urutnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Figir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adri, bin Adri, bin Muqawam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azra, bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfahsyad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Matusyyalah, bin Kinan, bin Anwas, bin Tis, bin Adam alaihissalam. Kita coba ulang itu. Ya. Nah, itu semua punya risalah sholat. Makanya Nabi Muhammad ketika menerima perintah sholat, Musa punya pengalaman. Muhammad, minta diskon. Gak akan kuat umatmu. Umatku aja yang begitu besar-besar gak kuat tuh. Gak kuat tuh maksudnya males tuh. Ya. Naik dikasihlah 5. Tapi fadilahnya, lihat baik-baik. Ini intinya. Fadilahnya apa? 5 itu nilainya sama dengan sholatnya umat Nabi Musa. Setiap satunya kali 10. Turun Quran surah 6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Setiap satu kebaikan hasanah nilainya 10. Salat disebut hasanah. Tahu dari mana? Quran surah 11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sholat namanya hasanah. Hasanah sekali 1 kali 10. Kalau sholat 5 waktu, itu pahalanya setiap sholat kalikan 10. 5 sama dengan 50. Jadi walaupun kita 5 waktu, itu pahalanya sama dengan umat dulu.
Tapi hebatnya umat Nabi Muhammad, kalau sholatnya seperti dicontohkan dalam peristiwa Isra Mi'raj, maka Allah akan angkat derajat kita 10 kali lipat dari sebelum-sebelumnya. Itulah dahsyatnya Isra Mi'raj. Cuman sholat yang bagaimana? Sholat yang seperti apa? Sebelum sampai ke sana, kita akan terangkan dulu keutamaan sholat yang 5. Itulah sebabnya kenapa kita sholatnya 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 2, 4, 4, 3, 4. Dan di situ kita inti bacaannya kita sampaikan. Perhatikan baik-baik. 5 waktu, hasilnya 5. Jadi nanti kalau belum dapat 5 ini, kita evaluasi ini spiritnya. Jadi kalau sudah khatam di sini, kita nggak akan perlu bicara ukhuwah umat. Ukhuwah wataniyah. Karena ingat, Isra Mi'raj berlangsung sebelum Nabi menata umat. Setahun sebelum hijrah ke Madinah, dibangun umat, ditata umat, sampai menjadi Madinah yang tadinya Yathrib. Amalan pertamanya sebelum berangkat, Allah didik dengan sholat. Jadi kalau masing-masing kita sholatnya sudah benar, sholatnya sudah bagus, jangankan urusan pemilu, urusan-urusan yang lebih besar, semuanya akan tenang dan damai. Bahkan rumus pemilu pun ada dalam sholat. Saat pemilu itu kan nyoblos kan? Nyoblos itu kan nusuk kan? Nusuk itu berada setelah sholat. Inna sholati wa... Nah, itu dia. Nah, saya berdiri ya. Tadi bercanda tuh. Jazakallah ya. Mau gantian mas. 1. Ini untuk evaluasi aja nih, evaluasi. Sampai sekarang kita sholat, sudah dapat 5 ini atau belum? Kalau belum dapat, berarti ada yang belum sempurna ngaji Isra Mi'rajnya. Berarti Isra Mi'rajnya cuma formalitas. Isra Mi'rajnya cuma acara formal. Tiap tahun datang, kumpul, kadang ketawa, makan pulang. Ya sajadah nggak boleh begitu. Mesti ada kualitas. Apa yang membedakan? Ada intinya. Dan intinya bukan pengendalian diri. Itu puasa. Ya, intinya 5. 1, kita cepat. Orang yang sholatnya benar, berdasar tuntunan dari Nabi yang diajarkan oleh Allah lewat malaikat, khususnya dalam peristiwa Isra Mi'raj, 1, oleh Allah akan ditanamkan ketenangan dalam diri. Ntar dulu, aminah ya. Tuh, tenang. Sholat akan membuat pribadi kita lebih tenang. Hati kita lebih damai. Di mana dalilnya? Kita pakai dalil. 1 Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Ditafsirkan ini oleh Quran lagi, Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat ke-28. Lihat baik-baik. Quran surah 20 ayat 14 perintah sholat. Kaitan dengan zikir. Innani anallah, kata Allah. Innani inna harfu nasbin wa tauqidin. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniun alal fathi la mahallu lahu minal i'rabi. Nahunya begitu. Paham? Tidak. Inna huruf penguat. Maksudnya apa? Tancapkan informasi ini dalam dirimu, kuatkan pada jiwamu, jangan ragu dan goyah. Innani, tancapkan pada dirimu, jangan goyah. Akulah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak disembah selain aku. Fa'budni, kalau engkau sudah bertuhan kepadaku, buktikan kebertuhananmu kepadaku dengan menyembahku. Bagaimana dan untuk apa ya Allah? Wa aqimis sholata, caranya tunaikan sholat. Untuk apa ya Allah? Li dzikri, supaya meningkatkan zikir. Sholat disebut zikir. Kita tanya lagi, kalau kami berzikir manfaatnya apa ya Allah? Dijawab di Quran surah 13. 13 itu ar-ra'du, halilintar. Orang kalau kena dengar halilintar, dengar geledek, dengar guntur, biasanya kaget atau tidak? Gelisah atau tidak? Takut atau tidak? Takut. Tapi ada orang-orang yang tenang. Orang-orang yang damai. Guntur itu nama, Bu. Bukan cuma kilatan geledek suaranya bunyi. Ada orang kehilangan pekerjaan seperti disambar kilat di siang bolong. Ada orang ikut tender, Pak, tapi tiba-tiba hasilnya diambil orang seperti kena kilat di siang bolong. Promosi jabatan tapi diserobot orang seperti kena kilat di siang bolong. Harusnya uang belanja tuh dapat sekarang, Bu, tapi nggak keluar-keluar seperti kena kilat di siang bolong. Kilat. Tapi ada orang yang punya banyak masalah, hatinya diberikan ketenangan oleh Allah. Intinya ayat 3, surah 13 ayat 28.
Ala bidzikrillahi tatmainnul. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar dan kuat kepada Allah, dampaknya ke hati diberikan ketenangan. Nah, manfaat salat, faidah salat, kenapa harus dengan peristiwa Isra Mi'raj? Karena ternyata yang paling dibutuhkan oleh manusia, inti yang pertamanya ketenangan. Yuk, kita tes nih. Bu, kalau di rumah tangga, ibu pengennya apa? Nah, nih, udah cepat, biar cepat aja nih, waktu terbatas nih. Intinya kan sakinah, mawadah, dan disingkat menjadi sama. Nah, itu ada di Quran surah ke-30 Ar-Rum di ayat ke-21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Pertanyaan saya, kenapa sakinah lebih dulu dibandingkan mawaddah? Mawaddah itu apa, Bu? Kita buka lagi 1 juta. Dah, waktu habis. Mawaddah itu kecukupan harta yang membuat bahagia. Karena sifat manusia semakin bertambah harta, semakin senang. Ibu senang nggak kalau suami pulang bawa emas 2 kilo? Besoknya pulang lagi bawa Ferrari, senang nggak? Besoknya pulang lagi bilang, mah kita renov rumah lebih gede lagi, senang nggak? Nah, itu yang disebut mawaddah. Harta bertambah, perasaan jadi senang. Tapi yang paling menarik begini, kok yang didahulukan sakinah? Sakinah itu tenang. Karena harta melimpah tanpa ketenangan itu tidak ada faidahnya. Sok ibu pilih ya, pilih nih. Pilih. Tapi saya bilang dari sekarang nggak ada pilihan ketiga nih ya. Nah, oh, maaf, ini nggak ada kaitan dengan pemilu ya. Tolong jangan potong video saya nih. Jadi ngaji kita. Bu, pilih Bu. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Oh, ibu-ibu tuh Pak. Diralat tuh. Ya. Udah ada pilihan tapi bisa diralat. Ya. Mau berangkat pakai seragam. Wah, ya. Hijau sama biru. Tanya suami, Pak mau berangkat nih, bagus mana? Hijau apa biru? Kata suami, hijau mah. Kata istri, biru deh Pak. Ya, jawab tapi punya pilihan lain. Begitu dipakai, pink. Kaya tapi kenapa? Karena kekayaan yang melimpah tanpa tenang tuh nggak ada faidahnya. Dan ternyata ketenangan itu murah, Bu. Ketenangan itu murah. Ya, banyak orang kaya karena tidak mendapatkan ketenangan, tidak bahagia rumah tangganya. Yang pisah-pisah, ibu klik, Google klik, keluar kan kaya-kaya tuh. Baru nikah 2 bulan cerai. Ya, nikah 6 bulan pisah. Bukan kurang kaya, kurang tenang. Ternyata caranya yang dibuat oleh Allah itu sederhana. 1, jaga sholat. Jaga sholat. Tidak ada keindahan yang dipraktekkan dalam kehidupan. Untuk mendapat ketenangan termasuk di rumah tangga, ternyata kunci pertamanya bukan harta. Sholat. Itulah sebabnya, ini rahasia nih. Ya, antara kita aja nih. Sholat itu jangankan ibadahnya, tempatnya aja dibikin tenang oleh Allah. Beda auranya. Tempat sholat itu apa tadi? Masjid kan? Saya tanya Bapak deh Pak. Masuk masjid mau sholat, dengan masuk rumah ketemu istri, tenang mana? Masuk masjid. Masuk masjid itu auranya beda. Gak percaya silakan. Begitu di depan, mau masuk, enaknya luar biasa. Tenang. Sholat 2 rakaat, mojok-mojok, 4 AC. Tidur aja. Nikmat. Saya tadi di Pasar Bon naik ke atas dikit ada jalan Talaga namanya. Jalan Telaga. Ini kisah nyata Pak. Saya kalau cerita insya Allah asli-asli semua tuh. Ada seorang kakek, dan meninggal makanya saya cerita. Kakek ini sederhana, perawat musola Pak. Dinasab musola jadi masjid kelak. Saking ikhlasnya beliau merawat, tiba-tiba datang orang Qatar. Ke situ. Bilang sama kakek ini, saya ingin masjid ini direnov Pak, jadi masjid. Musola jadi masjid. Coba difikirkan Bu, ini orang Qatar. Ibu tahu Qatar kan? Qatar, Bu. Lampu merah sono dikit tuh. Ini orang Qatar datang ke Pasar Rebo, kenal di mana? Dan yang ditunjuk masjid itu, ini kisah nyata, saya bertemu orangnya. Saya pengen masjid yang ini dirubah, musola ini jadi masjid. Dirubah jadi masjid. Dan beliau kemudian merawat itu, yang bukain, yang ngepel, yang nyuci karpet, yang adzan, yang qomat, yang imamin beliau.
Ternyata ketika itu dilakukan dengan penuh kekhusyuan, keikhlasan, yang luar biasa, anugerah yang Allah berikan bukan hanya rezeki dunia, ketenangannya itu yang didapatkan. Sampai ditutup akhir hidupnya, berada di tempat yang paling tenang itu. Hari Kamis, sedang puasa, pada asar, nunggu maghrib. Kita bayangkan. Di tempat terbaik di masjid, yang dirawat sendiri, adzan di situ, buka pintu di situ, ngimamin di situ. Maaf, di waktu yang sangat baik, sedang puasa, keadaan yang baik. Pada asar, nunggu buka. Cuman tiduran di samping karpet, Pak. Merem melek, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Hidupnya tenang, kerjanya tenang, dipanggil dengan panggilan yang tenang, husnul khatimah, dengan kalimat yang indah. Wafatnya cuma merem melek, meninggal. Ke belakang hati-hati tuh, merem melek tuh. Saya mau bilang begini, di dalam hidup kita itu tidak luput dengan masalah, apalagi di masa sekarang. Butuh ketenangan. Sedangkan untuk tenang itu Allah sudah kasih caranya lewat peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwanya agung, hasilnya agung. Cuma kadang-kadang orang sekarang sudah tahu rumusnya, nggak pernah dipakai. Ibu sudah tahu curhatnya di atas hamparan sajadah. Dalilnya mana? Quran surah ke-12 Yusuf. Ayatnya berapa? 86 sampai 88. Bunyinya bagaimana? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku itu kalau mau curhat sedang sedih, galau, masalah dengan suami, punya persoalan dengan anak, sampai mengalirkan air mata, aku tumpahkan di hamparan sajadah, panjangkan sajadah, tumpah di situ, sedihku aku curhatkan di situ. Hamparannya untuk sholat, dihamparkan di atas sajadah, bukan di atas Instagram, Bu. Engkau tidak seperti yang aku kira. Tulis. Terus yang paling ngenakin itu, yang paling ngenak itu ditunggu. Komennya mana ya? Tungguin. Padahal kita sudah tahu untuk menghasilkan ketenangan itu kuncinya apa? Tenang. Itu poin utama. Jadi maksud saya, kalau sedang punya persoalan, ada masalah, ambil wudhu, Bu. Pak, ambil wudhu, hadap kiblat, sholat. Itu perintah. Di mana perintahnya? Di Quran surah 2 Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 45. Wasta'inu bis-sabri Perhatikan, dan kalau engkau sedang punya masalah dalam hidup, terima dulu dengan sabar, karena yang lain pun punya masalah, bukan kamu saja. Lalu mintalah solusi kepada Allah lewat apa? Lewat sholat. Kalau belum yakin ditanya imannya, punya iman tidak, disebutkan lagi di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 153. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri Hei kamu ini punya iman atau tidak? Maka aku berfirman, kamu tidak yakin juga? Pakai imanmu, atasi persoalanmu dengan menunaikan sholat. Tenang. Satu. Ini rumus. Ya, jadi sekarang sudah dapat ilmunya. Bapak sama Pak, ini saya sedikit lebih tajam Pak. Saya riset Pak, agak mendalam. Kenapa sahabat-sahabat Nabi itu rata-rata kalau mau berangkat kerja dari masjid, pulang mampir masjid dulu Pak. Jarang dikaji Pak rumus ini. Jadi kalau mau berangkat Bu, itu subuhan. Dari subuh, itikaf sebentar, udah beres yang di rumah semua. Bantu istri nyiapin anak, udah beres. Ke masjid. Subuhan, itikaf nunggu syuruk berangkat dari masjid. Itu mungkin biasa, banyak. Tapi yang tidak biasa, pulang dari kerja, mampir masjid sebelum ke rumah. Itu yang hebat. Saya gali apa rahasianya? Oh ternyata, mereka-mereka ini belajar dari Nabi gimana caranya pulang ke rumah membawa aura ketenangan. Bukan aura kantor. Bukan aura jalan. Karena yang ditunggu oleh anak dan keluarga itu adalah figur suami, figur ayah. Bukan direktur perusahaan, Pak. Bukan jenderal di institusi, mohon maaf. Ya. Bukan kedudukan kita. Istri itu pengen lihat suami, anak itu pengen lihat ayah. Di mana itu bisa dikembalikan? Dicasnya di masjid. Kadang-kadang kita pulang dari kantor, sudah ada banyak masalah. Di jalan kemudian lampu merahnya lama. Banyak kemudian kemacetan, nyampe ke rumah akumulasi. Anak sudah nunggu. Kadang-kadang dia bikin gambar, pengen dilihat bapaknya. 8 jam dia tunggu. Nyampe ke rumah, Assalamualaikum. Ayah, diam kamu. Oh, diam. Sederhana. Ustadz juga sama, Bu. Kiai sama. Saya ini seumur-umur belum pernah pulang ke rumah. Seumur-umur. Anda sebut saya kiai, sebut saya ustadz, sebut saya buya.
sebut saya guru. Saya pulang ke rumah, seumur-umur anak saya dari nomor 1 sampai yang terakhir, belum pernah panggil saya saat pulang. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Mereka pengen ayahnya. Belum pernah saya pulang, Ustaz. Nggak ada. Mereka pengen ayahnya, Buya. Ternyata, kita praktekkan satu aja di rumah. Kalau saya berangkat, istri saya cerita tentang saya. Nanti saya pulang, istri sibuk di dapur, saya cerita tentang ibunya. Nah, Buya itu keluar untuk mengajar supaya Allah senang. Kalau Allah senang, nanti adik juga bisa dapat mainan, kita bisa dijaga oleh Allah, kita bisa makannya enak. Ternyata begitu tahu, ditunggu saya, Pak, Ibu, anak itu yang sekarang usia 11 tahun, waktu anak itu usia 3 tahun dengar cerita ibunya, dia tunggu saya di depan pintu rumah yang pulang setengah 11 malam. Begitu dibuka dia peluk, Buya. Habis ngajar ya? Capek ya, Buya? Main kuda-kudaan yuk? Jadi kuda kita, Pak. Setengah 11 malam. Tapi ketika itu dilakukan, pendidikannya cepat. Begitu ketemu kita ngobrol. Kak, nanti kalau nunggu Buya masuk kamar kosong, ucapkan Assalamualaikum. Sebab nanti ada setan yang mengisi ruang yang kosong. Itu yang suka nakut-nakutin, namanya Dasim. Tuh. Jadi, betul Bu, Dasim. Perempuannya Dasimah. Muslim, mukmin perempuannya Minah, muhsin, soim, Nah, itu kan. Ya. Itu saya katakan, ini hadisnya betul. Kalau Anda masuk ruang kosong, itu yang bikin gelisah, Bu. Kalau Ibu pulang ke rumah siang hari, kelihatan biasa, dapur biasa, kamar biasa. Ibu tengah malam keluar, masuk dapur, beda kan? Kenapa? Ada setan yang nunggu di situ, namanya Dasim. Tugasnya apa? Bikin kita gelisah di setiap sudut ruangan. Gimana cara mengusirnya? Kata Nabi, faqulu au kama qala assalamualaikum. Katakan assalamualaikum, maka setan akan keluar dan mengatakan pada temannya, tidak ada tempat menetap bagi kita di sini. Kalau tidak dikatakan, setan itu berkata pada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Saya katakan, Kak, ada setan yang namanya Dasim, kalau nanti Buya tidak ada masuk, katakan assalamualaikum, setannya pergi, kakak jadi berani. Itu tanpa ditunggu, dia masuk ruang kosong, dia katakan, assalamualaikum Dasim, dia sebut namanya. Faedahnya sederhana, ini cuma ngamalkan ini Bu. Ini sama anak enak, keluarga enak, bukan tanpa masalah. Tapi yang paling penting adalah dapat ketenangan. Berangkat dari masjid, pulang ke masjid. Kalau mau buktikan silakan Pak, kalau nggak percaya. Nanti Bapak aktivitas sebelum ke rumah ke masjid dulu. Begitu pulang akan lain rasanya. Sujud, pulang, enak. Itu nyampe rumah tenang. Tumben Pak. Dua, saya cepat. Dua. Nah, Isra Mi'raj begini Pak, Bu. Isra Mi'raj itu membuat kita lebih semangat sholat, membuat kita semakin lebih tenang keadaan diri. Like and subscribe.